Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya Fadila Kamranisa, NPM A1N 021018 Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat atau gimana nih? Alhamdulillah sehat ya. Nah teman-teman, kan kemarin kita telah membahas apa itu manajemen pendidik dan peserta didik. Pada kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu pembiayaan pendidikan? Wah, benar sekali teman-teman. Ternyata banyak banget ya konsep pembiayaan pendidikan tersebut. Salah satunya yang telah saya rangkum yaitu menurut para ahli, pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Ternyata teman-teman, di pembiayaan pendidikan juga ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua perubahan relatif dalam gaji pengajar, yang ketiga perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan yang keenam meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas landasan hukum pembiayaan pendidikan. Sebelum kita bahas, teman-teman ada yang tahu nggak sih ada berapa sih landasan hukum pembiayaan pendidikan? Nah, benar sekali nih teman-teman. Ternyata landasan hukum pembiayaan pendidikan itu ada dua. Yang pertama itu dasar yuridis. Dasar yuridis ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi nih teman-teman. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, dan Peraturan Perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu dasar filosofis. Pendidikan nasional kita diharapkan pada masalah peningkatan kualitas pemerataan, kesempatan, keterbatasan anggaran, dan belum terpenuhnya sumber dana dari masyarakat secara profesional, suatu prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antar pemerintah. Selanjutnya ada sumber keuangan sekolah. Wah, siapa saja ya sumber keuangan sekolah? Sumber keuangan sekolah itu ada orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, pemilik sekolah atau yayasan. Nah, setelah kita mengetahui sumber keuangannya, apa aja sih persyaratan perencanaan sarana dan prasarana? Yang pertama, mengikuti pedoman jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kedua, perencanaan pengadaan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. Yang ketiga, mengikuti prosedur yang berlaku. Dan yang keempat, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang selanjutnya yaitu perencanaan, pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak sih barang bergerak itu apa dan barang yang tidak bergerak itu apa dan contohnya apa sih? Ternyata teman-teman, barang bergerak itu contohnya barang habis dipakai dan barang tidak habis dipakai. Sedangkan barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Ternyata pengadaan sarana dan prasarana ini juga banyak nih teman-teman. Ada penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, penyewaan, pembelian, pembuatan sendiri, dan penerimaan hibah. Selanjutnya yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Ternyata inventarisasi ini mempunyai tujuan nih teman-teman. Ada beberapa tujuan. Teman-teman bisa nyebutin nggak salah satu tujuannya apa? Ya benar teman-teman, salah satunya untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Nah yang lainnya itu yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir,
untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana prasarana. Ada perawatan terus-menerus, perawatan berkala, dan perawatan darurat. Ternyata teman-teman, di dalam sekolah juga ada penghapusan sarana dan prasarana. Kira-kira apa ya tujuan penghapusannya sarana dan prasarana ini? Tujuan penghapusan sarana dan prasarana yang pertama, mencegah membatasi pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak digunakan lagi. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya supaya sarana dan prasarana bisa dihapuskan? Nah, ternyata ada beberapa syarat nih teman-teman. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Dan yang terakhir, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita tadi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Ada tadi apa ya? Masih ingat nggak teman-teman? Ada tentang pembiayaan sekolah, sarana dan prasarana, sampai ke penghapusan sarana dan prasarana. Semoga teman-teman dapat memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.